Pemirsa, Lentera Islam mengkaji kehidupan Islam yang lebih sempurna. Dimanapun berada, senantiasa ada dalam keberkahan. Kita lanjutkan pemirsa, bahwasanya dunia ini diperuntukkan atau dihuni oleh 4 kelompok manusia, kata Rasul. Mana yang ketiga ini? Yang ketiga ini adalah kelompok manusia pemirsa. Dia itu adalah seorang hamba Allah yang Allah berikan harta, tetapi Allah tidak berikan ilmu. Sehingga dia pun tidak paham. Lantaran tidak memiliki ilmu, dia diberikan harta yang begitu melimpah oleh Allah. Dia tidak paham bahwasanya ada hak Allah pada hartanya. Sehingga orang yang ketiga ini atau kelompok manusia yang ketiga ini, dia gunakan hartanya di jalan yang tidak diridai oleh Allah. Dia habiskan hartanya untuk poya-poya. Dia hamburkan hartanya untuk hal yang tidak diridai oleh Allah. Dia berikan nafkah daripada hartanya itu untuk nafkah-nafkah yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memuaskan nafsunya pemirsa, untuk memuaskan keinginan hatinya pemirsa, sehingga dia gunakan itu harta daripada Allah untuk melakukan hal-hal yang memuaskan hatinya, yang memuaskan daripada nafsunya. Oh, dia beli yang namanya berbagai macam makanan-makanan, mau halal mau haram. Dia beli minuman-minuman yang halal ataupun haram. Dia gunakan itu hartanya sepuas nafsunya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa pemirsa? Dia tidak diberikan ilmu oleh Allah, tapi hanya diberikan harta. Sehingga amaliyatnya begitu jelek. Sehingga dia gunakan hartanya untuk dihabiskan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini adalah seorang yang kaya raya, banyak hartanya, melimpah hartanya, akan tetapi Allah tidak berikan ilmu kepadanya. Sehingga dia tidak tahu dan tidak paham untuk mengamalkan bagaimana harta titipan Allah. Dia gunakan untuk berpoya-poya. Dia gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang berbenturan dengan agama. Bahkan dia tolak orang-orang yang membutuhkan hartanya. Dia tidak paham bahwa harta yang ada pada dirinya ada hak orang lain. Allah memiliki hak terhadap harta dirinya. Dia tidak keluarkan. Boro-boro dia mengeluarkan yang namanya sodakohnya. Boro-boro dia mengeluarkan yang namanya impaknya. Zakat yang wajib pun dia tidak keluarkan. Zakatnya tidak dikeluarkan. Impaknya tidak dikeluarkan, tidak berbagi dengan orang yang ada di sekitarnya, fakir-fakir miskin, orang-orang yatim yang membutuhkan hartanya, dia tidak bagi atau dia tidak memberikannya. Kenapa? Lantaran dia beranggapan itu harta adalah hasil jerih payahnya, hasil daripada keringatnya. Inilah kelompok yang ketiga pemirsa. Lalu kelompok yang keempat ini siapa? Kelompok yang keempat ini pemirsa, abdun. Yakni adalah seorang hamba, seorang manusia, kelompok manusia yang ada di dunia ini. Allah tidak berikan dua-duanya. Allah tidak berikan ilmu kepadanya dan tidak diberikan pula harta kepadanya. Dia menjadi orang buta di dalam ilmu. Dia tidak mengetahui bagaimana cara ibadah kepada Allah. Dia tidak mengetahui bagaimana bersyukur kepada Allah. Dia menjadi orang yang bodoh, orang yang jahil. Dia tidak memiliki ilmu. Bahkan Allah pun tidak beri yang namanya harta. Harta pun dia tidak punya. Dia hidupnya walaupun dia tidak punya, hidupnya sombong. Walaupun dia menjadi orang yang bodoh tapi belagu, sok pinter, padahal dirinya bodoh, tidak diberikan ilmu oleh Allah dan tidak diberikan harta oleh Allah pemirsa. Sehingga saking bodohnya ini orang, saking bodohnya kelompok ini yang keempat pemirsa, dia ngomong di dalam hatinya. Apa kata dia? Kalau seandainya umpama aku diberikan harta seperti orang yang ketiga tadi, maka aku akan habiskan hartaku tadi untuk memuaskan hawa nafsuku. Sehingga orang yang keempat ini pemirsa, dia ngomong
bahwasanya kalau seandainya dia ini diberikan harta, maka aku akan beramal, akan melakukan sebuah hal yang dilakukan oleh orang yang ketiga. Siapa orang yang ketiga? Orang yang ketiga itu orang yang diberikan harta melimpah ruah, banyak hartanya, tapi Allah tidak berikan ilmu sehingga dia habiskan hartanya untuk poya-poya, habiskan hartanya untuk menguras seluruh nafsunya, membahagiakan nafsunya, memuaskan nafsunya, sehingga mereka beramal bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang keempat ini pemirsa, dia ini orang miskin, dia ini tidak mempunyai ilmu, bahkan dia ini orang yang miskin, dia pengen seandainya kalau diberikan harta, maka aku akan seperti orang yang ketiga, akan kuhabiskan hartaku memuaskan hawa nafsunya, akan kugunakan hartaku ini adalah untuk berpoya-poya, untuk berbagai macam, akan aku beli ini untuk memuaskan daripada nafsunya. Maka ini orang yang keempat, pada hakikatnya sama dengan orang yang ketiga. Kenapa pemirsa? Lantaran orang yang keempat ini walaupun belum beramal, walaupun belum punya harta, dia miskin, tapi kalau punya harta dia niatkan ingin seperti orang yang ketiga, maka celakanya sama, predikatnya sama, hakikatnya sama. Orang yang keempat dan orang yang kedua, orang yang ketiga ini pemirsa ada di dalam kesesatan, orang-orang yang celaka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bisa tahu manusia-manusia mana yang terpuji di hadapan Allah, manusia-manusia mana yang menjadikan manusia ini mulia di hadapan Allah. Sedangkan Allah sudah berfirman di dalam surat At-Tin tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin nyata manusia ini dibentuk oleh Allah dengan yang sangat sempurna. Bahkan walaqad karomna bani Adam, manusia ini ternyata sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi summa radadnahu fi asfali safilin, dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, kecuali dua kelompok, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Siapa pemirsa dari empat kelompok ini? Orang yang termasuk daripada firman Allah illal ladzina amanu wa amilus sholihat adalah kelompok orang yang pertama dan kelompok orang yang kedua. Siapa mereka pemirsa? Mereka itu adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah dan diberikan harta oleh Allah, dan dia paham bahwa Allah memiliki hak terhadap ilmunya dan Allah memiliki hak terhadap hartanya, sehingga dia berilmu, menjalankan ilmunya, mengamalkan ilmunya, diberkahkan oleh Allah ilmunya, bahkan hartanya pun digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa pemirsa? Yang termasuk kepada ayat Allah tadi, yang kedua ini adalah mereka yang diberikan ilmu oleh Allah walaupun tidak diberikan harta. Ilmunya dia gunakan di jalan Allah, dia tidak memiliki harta, hidupnya sederhana, akan tetapi dia di dalam hati ngomong bahwasanya kalau seandainya ya Rabb aku diberikan harta, aku akan beramal seperti orang yang pertama. Hakikatnya maka orang yang kedua ini pun sama dengan orang yang pertama. Pemirsa lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesimpulannya bahwasanya empat kelompok manusia yang menghidupi daripada dunia ini, bahwasanya dua kelompok yang dimuliakan oleh Allah, dua kelompok manusia yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap dan mohon kepada Allah, saya yang mengucapkan dan pemirsa yang mendengarkan dimanapun berada, tentunya kita bermohon senantiasa hidayah dan taufik Allah turunkan kepada kita, sehingga kita termasuk manusia kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah pemirsa pembahasan kali ini, senantiasa ada kemanfaatan untuk diri saya yang ngomong dan pemirsa yang mendengarkan, sehingga kita semua dijaga oleh Allah, diberikan dan dijaga hidayah dan taufik kita oleh Allah, senantiasa kita terus melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Syekh Andalusi mohon pamit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum azmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.